Happy Sunday Gereja Allah Baik. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita, amin. Untuk itu mari kita berikan pujian yang terbaik. Berikan tepuk tangan bersama buat Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau berikan mazmur yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian kami. Mari sama-sama pujikan. Masuk hadiratnya dengan pujian, masuk hadiratnya dengan tarian. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, nyanyikan syukur di hadapannya. Pujian syukur bagi anak domba, hormat kekuatan kekal selamanya. Bagimu yang bertahta atas semesta, atas semua makhluk di bumi di surga. Mari semua serukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Oh, Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Masuk hadiratnya dengan pujian, masuk hadiratnya dengan tarian. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, nyanyikan syukur di hadapannya. Pujian syukur bagi anak domba, hormat kekuatan kekal selamanya. Bagimu yang bertahta atas semesta, atas semua makhluk di bumi di surga. Mari berikan pujian yang terbaik, katakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Mari angkat suaramu, katakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, amin. puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Oh, kami puji Engkau di tempat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan. Oh, sekali lagi serukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Katakan segenap batinku. Segenap batinku, pujilah Tuhan selamanya. Dengan segenap hati, Segenap batinku, pujilah Tuhan selamanya. mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Sebab bagi Allah segala
selama-lamanya. Amin. Bawa sembah, bawa ucapan syukur dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Amin. Yesus Allah yang layak disembah. Amin. Biar hadirat-Mu memenuhi hati kami ya Bapa. Penuhi Tuhan. Pandang kemuliaan Tuhan bersama katakan, oh mulianya hadirat-Mu, kami pahitmu memujamu
worship. Diberkati Engkau Tuhan. Diberkati Engkau Tuhan dengan pujian kami dalam dengkapan. Tidak satu pun yang terlewat dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar hadirat Tuhan menjamah dan penuhi. Pandang wajah Bapa. Katakan bersama, diberkati. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Seperti wanita yang memecahkan tuli-tuli itu dan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Di kaki Tuhan, bawa persembahan, bawa persembahan, bawa persembahan. Memenuhi tempat ini. Sembah
menyerahkan semua yang berharga di bawah kaki Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berkenan dan Tuhan berkenan. Biar hati kami melekat dengan hati-Mu. Karena mata-Mu tertuju pada kami ya Bapa. Karena kasih setia-Mu tertuju pada kami ya Bapa. Hanya buka hati-Mu, bawa sembah. Apa yang berharga di mata-Mu, bawa di dalam Tuhan. Ucapan syukur, letakkan di bawah kaki Tuhan. Dia yang layak terima. Dia yang layak terima. Seperti wanita yang memecahkan buli-bulinya di bawah kaki Tuhan. Biarlah ucapan syukur-Mu memenuhi hadirat Tuhan. Amin. Memenuhi hadirat Tuhan. Amin. Hanya sembah. Sembah sebab Dia bertahta. Amin. Sembah sebab Dia bertahta. Amin. Sembah, sembah. Ilamalabashik, idayaralabalasik. Indalabalabasik. Ilamalabasik. Dalam keadaan apapun, sembah Dia, sembah. Dalam segala waktu, sembah Dia, sembah Dia.
di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi, kita mau nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Biar semua sembah bagimu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dimuliakanlah Engkau di tempat ini, ditinggikan Engkau dalam kehidupan kami, dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata sempurna. Terima kasih untuk bulan yang baru, kami serahkan sepanjang Oktober ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan kepada Tuhan. Dan kami memulai hari Minggu yang pertama di bulan yang baru ini dengan hati yang bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, ini kami membuka hati untuk kebenaran-Mu, biar Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara semuanya. Shalom, selamat sore, apa kabar semuanya? Welcome to October, first week in October, hari Minggu, the first Sunday, hari Minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita selalu mau perkatakan untuk bulan baru kita, dalam nama Yesus sepanjang Oktober kita semua sehat
kita diberkati, kita dibungkus dengan darah Yesus, kita berkemenangan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Karena itu satu-satunya pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak memberikan kepada pilihan atau tidak mengajarkan atau tidak mengarahkan kita untuk menyerah kepada keadaan, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita perkatakan firman untuk keadaan hidup kita. Sore hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan saya akan memulai dengan statement ini. Saudara bisa lihat di layar. Ini hal yang sederhana tetapi penting. The enemy didn't tempt Adam and Eve to murder, steal, or tell a lie. He tempted them to question the word of God. His tactics haven't changed. Iblis tidak pernah menggoda Adam dan Hawa, menuntun Adam dan Hawa untuk membunuh, mencuri, atau berdusta atau berbohong. Tapi iblis menggoda mereka, berusaha menjatuhkan mereka dengan cara mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Dan perlu dicatat sampai detik ini caranya, modus operandinya tidak berubah. Mungkin hari ini saudara adalah church goers, orang-orang yang rajin pergi ke gereja. Bahkan mungkin saudara adalah orang-orang yang melayani. Orang-orang yang setia dalam pelayanan. Bahkan saudara sudah berhasil memenangkan jiwa untuk Tuhan. Tapi kita perlu tahu, iblis tidak pernah tinggal diam. Dalam segala situasi kehidupan kita, selalu ada saja yang dia berusaha untuk temukan celah dan kerjakan sesuatu hal yang menjatuhkan kita. Mungkin kita berhasil berkemenangan di dalam dosa. Artinya kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak memfitnah. Tapi kadang-kadang manusia yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, Adam dan Hawa pun bisa jatuh dalam godaannya iblis. Simple, mempertanyakan keabsahan, mempertanyakan kedaulatan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama saudara. Dan kita tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut, aduh jangan-jangan saya ini orang yang lemah. Percayalah saudara dan saya, kita semua orang yang lemah. Karena apa? Iblis pun berusaha untuk menjatuhkan orang yang sangat amat kuat, yang namanya Yesus. Saudara masih ingat pencobaan di padang gurun? Ketika di padang gurun, satu-satunya senjata yang Yesus miliki untuk menangkal tipu muslihat iblis, untuk melawan serangan iblis, cuman firman Allah. Katakan firman Allah. Dan saudara perlu tahu yang namanya firman Allah di dalam selengkap senjata Allah itu digambarkan sebagai apa? Ada yang ingat? Yang pernah sekolah minggu? Pedang atau apa? Atau ketopong atau apa? Lupa, PR untuk saudara. Khotbahnya cut sampai di sini, kita lompat karena ini PR untuk saudara. Ada yang bisa menjawab? Ada yang ingat? Pedang roh, betul. Pedang itu senjata yang bukan cuma dipakai untuk offense, menyerang, tapi bisa juga untuk defense, bertahan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan, kebenaran yang Tuhan berikan. Sehingga iblis ketika mencobai Yesus, Yesus tinggal berkata, ada tertulis, ada tertulis. Namun lain halnya dengan Adam dan Hawa. Dan kita nggak boleh menutup mata bahwa hal ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, tapi bertahun-tahun akhir-akhir ini juga terjadi. Multimedia boleh bantu saya tampilkan.
Kalau saudara, saya tidak mau terlalu jauh, sekitar tahun 1980-an, muncullah yang namanya gerakan-gerakan humanisme. Apa itu humanisme? Saudara kalau mau cari definisinya humanisme, ini saya bacakan. Humanism is a progressive philosophy of life that without theism or other supernatural beliefs affirms our ability and responsibility to lead ethical lives of personal fulfillment that aspire to greater good. Artinya, humanisme adalah filosofi yang progresif dalam kehidupan ini, yaitu tanpa Tuhan, garis bawahi, tanpa mengandalkan, tanpa percaya, bahkan saya akan katakan lebih ekstrim, tanpa menganggap adanya ketuhanan, percaya bahwa kemampuan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri itu bisa untuk menjalani kehidupan ini, untuk mencukupi setiap pemenuhan pribadi supaya hidupnya jadi lebih baik. Itu humanisme. Dan humanisme saudara lihat di layar ini, saya ambil yang tidak jauh-jauh 80. Ada kegerakan yang namanya self-esteem. Apa itu self-esteem? Percaya diri. Nggak usah malu. Percaya, pede aja lagi gitu ya. Percaya sama kemampuan sendiri. Humanisme, kita bisa kok. Kita mampu kok. Padahal Yesus mengajarkan, kalau engkau tidak melekat kepada pokok anggur, engkau tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tahun 1990-an, mulai muncul kegerakan yang namanya self-made. Self-made itu artinya, saudara nanti bisa cari tahu sendiri. Self-made itu artinya, wah ternyata kita ini bisa berkiprah. Ternyata kita ini bisa menghasilkan sesuatu good for us. Artinya kita ini bisa kok. Kemudian masuk tahun 2000. Kalau zaman dulu ingat 2000 itu ada yang pakai istilah Y2K, Y2K. Self-help, karena apa? Memasuki milenium yang baru, kita harus bisa membantu diri kita sendiri. Sekuat tenaga kita, ayo kita bikin movement, bikin kegerakan. Ya. Masuk 2010, mulai melangkah menjauhi milenium, mulai ada kegerakan, believe in yourself lagi. Ayo percayai kemampuanmu, kamu pasti bisa. Oleh karena itu kalau saudara lihat industri musik tahun 2010 ke atas, lagunya sebetulnya enggak karu-karuan. Tapi terkenal karena apa? Ya dianggap menghargai talenta seseorang. Ya. Dan yang paling parah, tahun 2020 orang akhirnya sadar, loh ternyata kita itu perlu mencintai diri sendiri. Apalagi saudara ingat 2020 belum jauh, apa yang terjadi di 2020? Pandemi. Orang baru ingat, oh ternyata aku gak pernah ngeramut badanku. Ternyata I have to love myself. Ini kelihatannya betul, tapi semua ini merupakan gerakan humanisme. Cuman topengnya saja berbeda. Nah saudara perlu ingat, you were created to trust in someone bigger than self. Saudara lihat dari tahun 80, satu kata yang tidak pernah hilang. Self. Diri kita. Tapi saudara tidak pernah diciptakan, saudara tidak pernah diajarkan untuk percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Kalau dulu saya masih muda ada lagu yang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang. Tidak ada yang tahu lagunya? Tidak ada. Oh saudara kebanyakan baca Alkitab, kurang nyanyi saudara ini. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada self.
kemampuan sendiri. Loh, berusaha boleh. Tapi kita semua tahu, yang menyelamatkan bangsa Israel bukan usaha Musa yang mengulurkan tangan pakai tongkat. Tapi Tuhan yang bergerak di balik itu. Kita semua tahu yang mengatupkan mulut singa bukan karena Daniel berani atau Daniel belum mandi sehingga singanya nggak berani buka mulut dan buka hidung. Tapi karena ada Tuhan kuasanya berkarya di balik iman percaya Daniel. Saya percaya di balik pemasukan Sadrak, Mesak, Abednego ke dapur api yang dipanaskan 7 kali. Bukan karena mereka pakai baju anti api atau fireproof. Atau mereka pakai shampoo khusus sehingga rambutnya bukan cuma tidak bisa kusut tapi tidak bisa terbakar. Tapi karena ada kuasa. Karena mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. They don't rely on their self. Tapi mereka mengandalkan Tuhan. Seperti tadi dituliskan, boleh tampilkan sebentar lagi. You were created, saudara diciptakan untuk percaya kepada someone, S-nya besar. Seseorang yang lebih besar daripada diri kita sendiri. His name is, tolong sebut namanya siapa? Jesus. Kita dari zaman Adam dan Hawa sudah diajarkan, diberikan pattern, diberikan pola untuk menyerahkan semuanya kepada Yesus. Tapi iblis tidak mau itu menjadi kebenaran yang kita pegang. Iblis enggak mau manusia percaya kepada Tuhan. Karena kalau manusia percaya kepada Tuhan, manusia berbahagia. Dan iblis tidak mau manusia berbahagia. Iblis mau manusia sengsara. Iblis mau manusia kecewa. Iblis mau manusia menjadi-jadi. Iblis mau manusia menjadi serupa dan segambar dengan mereka. Oh ya, iblis cari bolo. Dia jatuh. Dia tidak mau jatuh dengan kroni-kroninya. Tapi dia cari teman lain supaya bisa jatuh juga. Tapi saya percaya saudara di tempat ini, saudara memilih untuk tidak meragukan Tuhan dan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 3. Kita akan temukan 4 hal yang iblis serang kepada manusia. Kejadian pasal 3 kita akan baca. Atau untuk menyingkat waktu kita akan baca per poin ya. Dari 4 hal yang iblis serangkan kepada manusia. Serangan yang pertama, coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Kita lihat di ayat yang pertama bagian A. Dikatakan apa? Ular binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Lihat. Ada kata tentulah Allah berfirman. Artinya iblis sedang berusaha menggoyang statementnya Tuhan. Iblis sedang berusaha menggoyang kebenaran yang Tuhan katakan kepada Hawa. Dan ini serangan pertama yang iblis lakukan kepada manusia. Iblis menyerang kita supaya kita meragukan firman Allah. Bayangkan firman Allah yang diberikan oleh Allah untuk menjadi senjata bagi kita menghadapi kehidupan ini. Iblis menyerang kita supaya kita dilucuti dari setiap senjata kita. Sehingga kita tidak punya senjata untuk menyerang atau bertahan dari serangan si jahat. Oh, iblis jahatnya luar biasa. Meragukan firman Tuhan itu adalah tujuan hidupnya iblis bagi manusia. Kalau iblis bisa masukkan kakinya sedikit saja dalam kehidupan kita. Iblis bisa intip masuk kepalanya. Kita beri ruang. Iblis akan garap habis-habisan. Tanpa ada dasar kebenaran firman Tuhan. Kita semua harus tahu. Kita ini terombang-ambing
Karena nggak ada yang kita percayai, nggak ada yang menjadi pegangan kita. Dan iblis tahu itu, dan iblis akan lakukan segala cara untuk menjatuhkan kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Saudara tahu yang akhir-akhir ini terjadi di dunia, ketika anak-anak muda dengan segala kemudahan yang ada di tangannya terekspos dengan teori-teori ilmiah yang sekuler, di mana kebenaran firman atau firman Allah itu ditinggalkan atau ditanggalkan. Contohnya, simpel aja. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Hawa, istri Adam, diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadilah Adam and Eve. Sudah, titik. Tapi karena perkembangan teknologi manusia, humanisme, berusaha menyenangkan orang lain, berusaha toleransi dengan batas yang tidak jelas. Akhirnya sekarang muncul bukan Adam and Eve, tapi Adam and Steve. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Oh jangan salah loh Pak, berarti gereja menolak orang-orang yang seperti itu. Dari mimbar ini saya berkata, kita tidak boleh menolak orang-orang yang seperti itu. Tetapi spiritnya kita harus doakan dan hancurkan dalam nama Yesus. Boleh Pak, berarti orang yang seperti mereka datang ke gereja, pintu gereja terbuka. Kita harus welcome. Karena mereka seperti itu, karena mereka pasti defisiensi sesuatu. Mungkin yang pria kurang figur ayah, sehingga cari figur ayah di pria yang lainnya. Mungkin yang wanita kurang figur ibu sehingga cari figur ibu di wanita yang lainnya. Artinya ada defisiensi. Nah kita harus terima. Masukkan dalam komunitas yang baik. Saudara di sini ada KPK. Yang muda ada cell group. Masukkan dalam komunitas. Diajak bertemu aja. Enggak usah dikhotbahi, enggak usah diomeli. Ajak berkomunitas saja. Bersama-sama makan bareng, ya tentunya kalau bersama-sama lebih santai, ya. Tapi kita doakan spiritnya itu dihancurkan dalam nama Yesus. Anak-anak muda sekarang diserangnya luar biasa. Sekarang gender, saya sering katakan ini, bukan cuma maskulin, pria, wanita, tapi juga ada namanya trans. Ada lagi namanya non-binary. Nah itu saya bingung sendiri. Wong Tuhan cuma ciptakan laki-laki dan perempuan. Dibuat-buat sendiri sama manusia. Ada namanya non-binary, ada namanya trans woman, ada namanya trans man. Yang saya tahu trans TV, trans 7 saya tahu. Itu dunia. Kalau saudara ke luar negeri, saudara akan bingung masuk toilet. Kenapa? Sekarang macam-macam toiletnya. Saudara bingung, loh ini apa ya? Ya tapi itu dunia. Sekali lagi kita tidak menolak, kita tidak mengutuki. No, enggak sama sekali. Tapi itu semua muncul karena manusia berhasil dibuat ragu akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya ingat, kalau saudara ingat juga saya pernah bagikan seorang penyanyi yang sangat terkenal yang namanya Jota, orang Brasil. Waktu kecilnya dia nyanyi di shoot di sebuah talent show. Haleluya. Wah, rasanya hadirat Tuhan itu seperti hadir kalau dia nyanyi. Tahu ketika dia umur 20, dia mengatakan Tuhan itu enggak ada. Saya kayaknya diciptakan bukan sebagai pria, tapi saya wanita. Saya mau jadi wanita. Karena berhasil dibuat untuk ragu akan kebenaran firman Tuhan. Berhasil dibuat oleh iblis untuk meragukan firman Tuhan. Oleh karena itu, rencana terbesar iblis, barangkali kita belum tahu, adalah menjauhkan kita dari hubungan rutin dengan Tuhan kita.
Sehingga kita tidak mengerti strateginya Tuhan, kita tidak mendengar arahan Tuhan, tapi kita mendengar masukan-masukan yang bukan berasal dari Tuhan. Kalau saudara belajar ilmu peperangan, salah satu strategi mengalahkan musuh yang paling utama, putus komunikasi mereka. Hancurkannya gampang. Demikian pula strategi iblis. Iblis akan melakukan berbagai cara untuk memutus hubungan reguler kita dengan Tuhan. Mempertanyakan keotoritas firman Tuhan. Seperti yang dia lakukan kepada Hawa. Bukankah tentulah Allah berfirman? Benar tak Allah ngomong seperti ini? Padahal baru beberapa saat sebelumnya Tuhan berfirman, jangan makan. Jelas saudara ya, kalau saudara ke SPBU, ya tempat mengisi bahan bakar, biasanya kan ada larangan dua. Dilarang merokok dan dilarang apa? Telepon. Nah coba saudara datang kepada petugasnya, atau mungkin kalau ada security-nya, coba saudara rokok. Bener tak gak oleh ngerokok nang gini? Apa yang terjadi dengan saudara? Ya enggak tahu. Reaksinya bisa bermacam-macam. Itu cara iblis menggoyangkan kita. Bener tak Tuhan berfirman seperti itu? Tapi kita di sini belajar. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita sedang meragukan firman Tuhan, kita itu sedang meragukan Tuhan. Matius 4 ayat 4 coba kita baca bersama-sama. Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, coba saudara baca. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Kalau saudara meragukan hal yang membuat saudara hidup, berarti saudara sedang memilih tidak hidup. As simple as that. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara meragukan firman yang keluar dari mulut Allah, sama halnya seperti saudara melakukan, loh, aku kalau makan ini aku hidup tak? Coba sih aku gak makan 3 tahun. Ada yang tertawa, mungkin lapar yang tertawa itu, sudah waktunya makan malam ya. Sama halnya seperti itu. Tapi iblis berhasil membuat kita meragukan firman Tuhan. Ya, hati-hati. Kita belajar di sini bahwa kalau kita sedang meragukan firman Tuhan, kita harus ingat kembali. Yeremia 15 ayat 16. Ini ayat ini luar biasa. Yeremia 15 ayat 16. Saya rindu saudara baca ayat ini karena ayat ini luar biasa. Yeremia 15 ayat 16. Siap? Loh, siap? 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Luar biasa. Kalau aku berjumpa dengan perkataan-Mu, kalau aku berjumpa dengan firman-Mu, I enjoy them. Aku menikmati firman-Mu. Berapa banyak kita yang sudah lupa cara menikmati firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang menggolongkan, mengkategorikan firman Tuhan hanya sebuah liturgi belaka. Tapi kita gak boleh lupa firman Tuhan itu harus kita nikmati. Bukan sekedar informasi, bukan sekedar narasi buatan. Tetapi firman Tuhan itu kehidupan bagi roh kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu mulai hari ini kita mau belajar. Belajar artinya kita gak sempurna. Sometimes kita bisa lengah, suatu hari kita akan sangat kuat.
Tapi kita ingat, kalau kita berjumpa dengan perkataan-perkataan Tuhan, aku menikmatinya. Ketika aku mendengarkan firman Tuhan, itu kegirangan bagi kehidupanku. Seperti halnya begini, sekarang kita sudah dalam tanda kutip mulai dimanjakan, tetapi tetap harus kita cross check dengan firman Tuhan, dengan yang namanya nubuatan. Nubuatan itu asalnya dari mana? Firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Senang toh kalau dinubuatkan, saya melihat engkau beberapa tahun ke depan akan punya rumah permanen. Senang dengar gitu saudara ya? Saya melihat sakit penyakit dalam tubuhmu sedang dicabuti oleh Tuhan Yesus. Senang dengar seperti itu? Tapi kenapa kita tidak senang mendengar apa yang firman Tuhan katakan? Karena kita dibujuk oleh iblis hanya menerima hal-hal yang konsumtif, yang menyenangkan daging kita saja. Tapi kita lupa menikmati hal-hal yang penting bagi roh kita, yaitu perkataan, titah, perintah dari Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita tidak mau lalai. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Serangan yang kedua yang iblis lancarkan kepada manusia, masih dalam ayat yang pertama dari Kejadian pasal 3. Kita coba lihat ayat yang pertama lagi, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Kalau kita ingat apa yang Tuhan katakan, sama enggak seperti yang iblis katakan? Berbeda. Tuhan bilang semuanya boleh kamu makan, yang ini jangan. Tapi iblis katakan apa? Semua pohon dalam taman ini enggak boleh kamu makan. Serangan iblis yang kedua yang dilancarkan kepada manusia, meragukan kebaikan Tuhan. Meragukan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan itu enggak baik, kita enggak boleh makan apa-apa. Lalu energinya Adam dan Hawa dari mana? Saling memakan satu sama lain? Enggak, Tuhan bilang semua boleh kamu makan, kecuali. Betul enggak saudara? Tapi iblis membalikkan semuanya. Iblis ingin mengguna-guna Adam dan Hawa. Berkata kepada Adam dan Hawa, kamu harus tahu Tuhanmu itu sebetulnya jahat, enggak baik. Bukankah sudah dibilang enggak boleh makan semua buah? Padahal cuma dilarang jangan makan yang ini. Karena bukan porsimu. Simple. Tuhan memberikan instruksi simple. Tapi iblis memberikan instruksi simple, I-nya diganti E. Nah saudara katakan sendiri, saya tidak mau ucapkan di mimbar ini ya. Simple, I-nya diganti E. Apa saudara? Oh ada yang, tidak apa-apa jangan takut ngomong. Tidak masuk neraka kok kalau ngomong. Yaitu iblis. Tuhan kasih instruksi simple. Semua boleh kamu makan, aku sediakan bagimu. Mau aprikot, mau stroberi, mau anggur yang apa? Red Globe, kemarin saya lihat di supermarket anggur apa saya lupa namanya. Blueberry, Blackberry, iPhone, HP itu ya, salah ya. Semuanya boleh kamu makan, cuma ini yang tidak boleh. Tapi iblis mengajarkan, mengguna-guna Hawa untuk meragukan kebaikan Tuhan. Iblis mau supaya Hawa meragukan Tuhan dan meragukan kebaikannya. Demikian juga iblis juga selalu membombardir kehidupan kita dengan membisikkan kebohongan demi kebohongan. Tuhan itu sedang menahan kebaikannya karena dosamu masih banyak. Kamu belum diberkati Tuhan karena kamu belum ini, kamu belum itu. Iblis membohongi kita. Kamu tahu enggak kenapa kamu disuruh ke gereja? Karena Tuhan enggak mau kamu nge-mall. Tuhan enggak mau kamu punya waktu keluarga. Tuhan enggak mau kamu bersenang-senang. Makanya Tuhan larang semua yang baik-baik. Supaya Tuhan disenangkan sendirian. Itu kebohongan demi kebohongan yang iblis ucapkan.
Kamu minta sesuatu pada Tuhan, jangan kira diwujudkan. Tuhan itu bahasa Inggrisnya sudah out of touch dengan kebutuhanmu. Tuhan gak peduli. Loh, mungkin saat ini kita dengar ini kita bisa bilang, wah itu salah. Tapi kadang-kadang kalau hidup sedang berat, kita mengalami tekanan mental. Ketika kita dengar, Tuhan itu gak mempedulikan engkau. Secara gak sadar, dalam hati kita bisa bilang begini, apa iya sepertinya ya? Kayaknya betul. Memang Tuhan gak sayang saya. Nah dari situ diolah lagi. Oh ya memang betul, kayaknya memang untuk apa ikut Tuhan lah ya. Lebih baik ikut mbah siapa, lebih baik ikut ini. Di situ iblis mulai masuk, bagus. Terus ramesono nek Tuhan itu gak baik. Terus renungkan kalau Tuhan itu gak baik. Setelah dibuat ragu, dihancurkan dari dalam. Tapi jemaat di tempat ini tidak demikian. Yang setuju katakan amin. Kalau katanya Taylor Swift, shake it off. Goncangkan semuanya itu, keraguan itu. Dan katakan, Tuhan, apapun yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ayo nyanyi bersama saya. Apapun yang terjadi, selalu ku berkata, dalam segala hal yang terjadi, katakan dengan iman, tetap ku berkata, yes, amin. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Saya masih ingat enggak kira-kira? God is good and all the time. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, iblis akan berusaha untuk menggocoh kita untuk tidak percaya bahwa Allah itu baik. Iblis juga akan berkata, waktu kamu diciptakan kamu gak sempurna. Buktinya lubang hidungmu yang kiri lebih besar dari hidungmu yang kanan. Itu kan gak estetik. Artinya kamu gak diciptakan sempurna. Coba lihat. Kakimu panjang sebelah. Kamu gak mungkin disukai orang lain. Saudara tahu siapa yang memperoleh suara paling banyak di pemilihan DPD kemarin? Alfian Syah Komeng yang jalannya seperti itu. Kalau dia rendah diri, aku gak mungkin. Aku cuman bisa uhuy gitu aja. Tapi dia gak peduli. Kalau Komeng bisa, kenapa kita gak bisa? Gak usah meragukan kebaikan Tuhan. Apapun wajah saudara, apapun keadaan saudara, yang penting minumnya air putih. Nah ini ngecek saudara masih bangun gak ya kan? Saudara soalnya dari tadi cuma gini. Apa mic-nya kurang keras atau apa? Enggak lah ya, mic-nya sudah menggelegar. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap berkata Tuhan Yesus, amin. Kita gak perlu meragukan kebaikan Tuhan. Apalagi kalau iblis sudah mulai ngomong gini. Maksudnya Tuhan itu baik kok. Tapi karena Tuhan itu gak bisa mengendalikan segala situasi kehidupanmu. Maka seakan-akan Tuhan itu gak baik. Loh kelihatannya enak di telinga ya. Tapi ini ngawur. Kebenarannya adalah Tuhan pegang kendali setiap kehidupan kita. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tahu kita pasti berkemenangan atas segala situasi itu. Karena kita tidak diciptakan jadi ekor, kita diciptakan jadi kepala, kita diciptakan untuk jadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan, oh iya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari serangan iblis ini. Yang kedua, saudara meragukan Tuhan ketika saudara sedang meragukan kebaikan Tuhan. Ada beberapa contoh tapi saya kira terlalu panjang kalau saya sebutkan semua. Coba saudara kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Efesus 4 ayat 27. Ayat yang panjang ya. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 1,
2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan semuanya lihat layar. Tolong kalau ngomong kata iblis jangan lihat kanan kiri atau depan belakangnya. Semuanya lihat layar, 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada, jangan kasih kesempatan. Karena ketika ada kesempatan, walaupun dalam kesempitan, dia garap habis-habisan. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kenapa? Karena 1 Petrus 5 ayat 8 berkata iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Cari mangsa, cari kesempatan. Jangan mau jadi mangsanya singa ompong. Mau dikelamuti singa saudara? Ya. Singa ompong tidak ada giginya jadi cuma dikelamuti. Gak bisa membunuh saudara. Iblis gak bisa membunuh kita. Cuma dikelamuti, tapi mau dikelamuti singa? Kalau saya tidak mau saudara. Ya, lebih baik mandi air yang seger gitu ya. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Coba kita lihat sekarang, waktu berjalan terus, saya nggak bisa perpanjang. Serangan yang ketiga yang iblis lakukan, kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang keempat. Kejadian pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Serangan yang ketiga yang iblis lancarkan adalah membuat kita ragu akan otoritasnya Tuhan. Ingat Tuhan bilang apa? Kalau kamu makan buah itu, pada waktu kamu memakannya kamu pasti mati. Tapi iblis bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Dia kepedean. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa dari Tuhan. Mengganti firman Tuhan dengan perkataannya. Dia berkata, hei Hawa, kamu gak akan mati kalau kamu makan. Padahal dia bukan yang punya otoritas. Tuhan yang punya otoritas. Kalau hari ini saudara sedang mendengar kalimat-kalimat yang tidak berasal dari firman Tuhan, ketahuilah yang punya otoritas atas kehidupan kita cuman firman Tuhan saja. Yang punya otoritas yang pegang kehidupan kita cuma Tuhan saja. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Amin. Tidak ada dikatakan iblis sang pembuat mujizat. Pembuat mujizat cuma Tuhan yang memegang hidup kita. Iblis gak memegang hidup kita, tapi selalu berusaha menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Di dalam buku kitabnya iblis, ketika kita lemah, kita dihancurkan, ditelan habis-habisan. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita lemah, kuasa Tuhan nyata sempurna. Baik ya Tuhan saudara ya. Kalau iblis lihat kita engak-engok lemah, wadal sikat. Tapi kalau Tuhan, waktu kita lemah, waktu kita tidak berdaya, kuasa Tuhan nyata sempurna. Menjadi benteng bagi hidup kita, menjadi kekuatan bagi kita. Jangan sekali-kali kita meragukan otoritas dari Tuhan. Jangan lupa saudara, grand design atau rencana ultimate-nya iblis, penipuan terbesarnya iblis, itu adalah membuat kita ragu, menolak sampai pada tahap tuli tidak mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Termasuk firman Tuhan, mental semua. Karena ketika kita sedang tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kita langsung dengan otomatis tergoda untuk berpikir yang salah tentang Tuhan. Serangan yang keempat, yang terakhir. Pemain musik boleh kembali bersiap-siap. Ayat yang kelima dari Kejadian pasal 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis berusaha membuat Hawa, membuat kita ragu akan rencananya. Coba ada enggak Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa? Kamu jangan makan ya, sebab kalau kamu makan kamu jadi seperti aku dan kamu tahu mana yang baik dan jahat. Ada enggak di Alkitab? Tidak pernah dikatakan demikian. Tapi iblis membuat kita ragu akan rencana Tuhan. Tuhan sudah punya rencana hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi iblis akan selalu berkata, "Ndiso, bagaimana bisa? Hari depan penuh dengan harapan opo?" Maaf ya kalau agak vulgar. Tapi memang itu yang sering terngiang yang di pikiran kita, bukan? Ngaku aja. Yang tersinggung katakan amin. Tidak apa-apa, saya juga tersinggung. Saya juga pernah berpikir begitu. Kita manusia. Dan itu kerjaannya iblis. Dan sekarang kita tahu itu iblis. Membuat kita ragu akan rencananya Tuhan. Tuhan cuma bilang, jangan. Tidak usah disentuh yang itu. Bukan bagianmu. Ya sudah. Karena Tuhan tahu. Bayangkan. Saya kasih gambaran. Katakan kalau di dalam Taman Eden ada 1000 pohon. Yang dilarang dan yang boleh dimakan lebih banyak mana? Nah, tapi ternyata manusia punya kecenderungan dari dulu kan. Peraturan diciptakan untuk Kalau lampu kuning artinya kita harus kita jauh biar nggak kerekam. Gaspol Pak. Kalau lampu merah baru setengah detik injak gas toleh kanan kiri. Gampang Pak. Nanti kalau ketangkep itu kita. Dan jangan marah. Kalau seolah-olah kita dibuat berpikir oleh iblis bahwa Tuhan gak punya rancangan untuk kita. Karena sangsorone digawe dewe. Tapi malam hari ini kita sadar, oh ternyata itu iblis yang membuat saya ragu akan rencana Tuhan. Malam hari ini saya gak mau ragu pada rencana Tuhan. Rencananya itu luar biasa. Dari awal iblis terus berusaha meyakinkan manusia bahwa caranya dia itu lebih baik dari caranya Tuhan. Dia terus berusaha menggoda kita untuk mengikuti rencananya dia sendiri. Bagaimana kita bisa mencapai immortality, kita bisa kekal seperti Tuhan. Padahal itu bukan goal hidup kita yang diajarkan sama Tuhan. Kita gak diajarkan untuk hidup kekal. Kita cuma diajarkan hidup dipelihara oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya tapi iblis memutarbalikkan semuanya. Malam hari ini saya ingin kita pulang dengan membawa 4 pelajaran ini. Sehingga kita tidak bisa digoyahkan. Yang pertama, mari ikuti apa yang saya katakan. I will trust God's word. Aku akan percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, I will rest in God's goodness. Aku akan tenang di dalam kebaikan Tuhan. Yang ketiga, I will submit to God's authority. Kepada otoritasnya Tuhan. Yang keempat, I will follow God's plan. Aku mau ikut rencananya Tuhan. Simple instruksinya ya. Simple sekali. Sekarang kita sadar, Tuhan kalau memberi instruksi, simple. Tapi kalau iblis, berbelit-belit. Tapi kok ya kadang-kadang kita mau ikut yang berbelit-belit itu loh. Lucu ya kita ini saudara. Padahal Tuhan cuma memerintahkan hal-hal yang simple. Dan bukan kebetulan kalau malam hari ini, sore hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Ini yang membuat kita semakin yakin dia sangat baik bagi kita. Kalau dia tidak menyerahkan tubuhnya,
berarti memang dia jahat. Tapi karena dia baik, kebaikannya itu tidak bisa diubah, tidak bisa dibatalkan oleh kenakalan, dosa, kesalahan kita. Kebaikannya itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Maka dia naik di atas kayu salib, menanggung dosa orang-orang yang hidup sebelum dia, dan menanggung semuanya sampai hari ini, sampai tahun-tahun yang akan datang. Dia katakan teteleste, sudah selesai. Dan di situ kita bisa berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Saudara masih ingat lagu ini? Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih. Aku telah mengenal kasih. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya itu loh Tuhan kita. Amin. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi justru untuk mengangkat kita. Semua yang Dia pernah lakukan untuk kita, semuanya untuk kebaikan kita. Semua yang Dia sudah rancangkan bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Maka malam hari ini kita akan tinggalkan tempat ini dengan keyakinan yang penuh bahwa kita tidak perlu meragukan Tuhan. Kita tidak perlu meragukan firman Tuhan. Biar Adam dan Hawa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata enggak perlu meragukan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, caranya memang tidak bisa kita tebak. Caranya Tuhan memang tidak bisa kita hitung secara matematis. Caranya Tuhan di luar rumus kita. Tapi percayalah, cara Tuhan selalu yang terbaik untuk hidup kita. Kalau Tuhan enggak pakai caranya, hidup kita enggak akan jadi kesaksian. Tapi karena Tuhan selalu pakai caranya, maka hidup kita selalu jadi kesaksian bagi banyak orang. Saya ingat saudara beberapa minggu yang lalu, Joel sedang bermain sama saya di kantor belakang. Dan kemudian dia berlari, tiba-tiba mungkin dia nggak sadar, di kantor belakang itu ada seperti kulkas gitu. Dia berlari, kakinya itu kesandung salah satu kakinya kursi, dan dia terbang mendarat kepalanya persis di kulkas itu. Tubuak! Dan saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi beberapa detik ke depan. Dan dia diam, gak nangis. Nah biasanya kalau anak kecil diam gak nangis, itu kan langsung kita deg-degan saudara ya. Sadar gak ini? Berdarah gak ini? Tapi ketika ada adik saya juga siaran di sana, dia langsung ambil Joel, dia gendong. Joel diem, sakit, diem aja. Saya tunggu beberapa saat, enggak ada memarnya. Saya tunggu beberapa jam, enggak ada memarnya. Enggak nangis juga. Saya tunggu beberapa hari, enggak apa-apa itu, enggak demam, enggak muntah-muntah. Di situ saya cuma bilang, Tuhan terima kasih untuk malaikat-Mu yang menjagai anak saya. Saya terbatas, tapi Tuhan Kau tidak terbatas. Ini hal kecil, tapi saudara sering lupa, malaikatnya Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Seringkali kita nggak sadar kita diluputkan. Seringkali kita nggak sadar hal-hal yang di luar kendali kita, Tuhan yang akan ambil alih. Tapi malam hari ini kita mau sadar, nggak perlu ragu sama Tuhan, sama rencana Tuhan, sama otoritas Tuhan, sama kebaikan Tuhan, sama segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Gak perlu ragu. God is in control.
Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Malam hari ini, di hadapan tubuh dan darah Kristus, maukah kita memperbaharui iman percaya kita dan berkata, Yesus, Engkau sangat baik. Aku tidak akan meragukan kebaikan-Mu. Apapun boleh terjadi dalam kehidupanku, tapi aku akan tetap berkata, Engkau sungguh baik. Dengan begitu kita tidak menjadi manusia yang punya mental tempe, tapi manusia yang mental Kristus. Mau diludahi, dihina, dicaci maki, kita cuma bilang, aku mengampuni engkau. I love you with the love of Christ. Aku mengasihimu dengan kasihnya Kristus. Kita lega, Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Malam hari ini saya mengundang kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para petugas juga boleh persiapkan diri. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sangat amat baik. Kami tidak perlu meragukan kebaikan-Mu. Seringkali kejadian yang kami alami membuat kami lengah. Tapi syukur padamu Tuhan, selalu ada momen di mana Roh Kudus memberikan kekuatan pada kami untuk memperkatakan Tuhan atas keadaan kami. Dan di situ kuasa-Mu bekerja. Malam hari ini kami terima kebenaran firman-Mu. Dan malam hari ini di hadapan kami, kalau ada tubuh dan darah Kristus, kami mengkoreksi diri kami menilik diri kami, supaya kami layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kuduskan mata kami, kuduskan telinga kami, kuduskan lidah bibir kami yang tidak sempurna. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, sama-sama kita berkata, amin. Silakan dibagikan ke jemaat. Sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, hapuskan dosa pelanggaranku. Sebagai penebus, tubuhnya disiksa dan dihancurkan. Darah yang mengalir di kayu salib, yang sanggup sucikan, ampuniku. Kasih Yesus sempurna, memulihkan seluruh hidupku. Telah lunas di kayu salib, supaya aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Sebagai penebus,
Mari yang sudah dapat roti dan anggur, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus sempurna, memulihkan seluruh hidupku. Telah lunas di kayu salib, supaya aku diselamatkan, dibebaskan, Sambil kita angkat roti di tangan kanan, katakan telah lunas di kayu salib, supaya aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Terima kasih Yesus. Menghadapi bulan Oktober, kami angkat tubuh-Mu, kami pandang Engkau, dan kami mendengarkan kembali yang firman-Mu katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini akan membawa kita dalam sebuah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Mari angkat gelas di tangan saudara. Terima kasih Yesus. Dan dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang olehnya kita mengucapkan syukur akan membawa kita dalam sebuah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekarang bersyukur kepada Tuhan saudara. Ucapkan syukur, ucapkan berkat untuk bulan Oktober saudara. Ucapkan Yesus, perkatakan Yesus untuk bulan Oktober saudara. Ini bukan jimat, ini bukan mantra, tapi ini kebenaran Tuhan. Tuhan, biar Engkau menjadi pusat dari bulan Oktober kami. Segala kemenangan yang kami raih semua karena Engkau. Segala tantangan yang kami hadapi, Engkau ada bersama dengan kami. Mari berkatakan Yesus untuk rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara. Perkatakan Yesus, perkatakan Yesus saudara. Mari ambil waktu beberapa saat. Oh haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, sepanjang bulan Oktober ini kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Mari saudara belajar ucapkan berkat untuk Oktober saudara. Perkatakan Yesus untuk Oktober saudara. Dia berkuasa, Dia ada, Dia nyata. Oh haleluya, mari beberapa saat lagi perkatakan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami percaya keagungan-Mu, kemuliaan-Mu ada menyertai kami.
Oh, kebaikan-Mu terjadi melimpah atas hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, amin. Haleluya. Kasih Yesus, amin. Syukur, ku beri syukur, ku beri syukur, syukur, ku beri syukur, hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu ada bagi kami. Kami percaya, walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya, karena hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami ini karena percaya pada Tuhan. Mari sekarang buka kedua tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang bersyukur dan percaya, sekali lagi sama-sama kita berkata, selamat hari Minggu, selamat malam, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Iya, puji nama Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis pada hari bulan Agustus, dapat mengambil akte baptisan di Ibu Ani Indri Hapsari. Yang sudah dibaptis boleh mengambil akte baptisannya di Saudara Ani. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan ingin dibaptis dapat mengambil formulir baptisan di Saudara Sani. Setiap hari Minggu pagi ada katekisasi, minggu pertama, ibadah pertama. Yang ketiga, telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Susanto atau Santok pada hari Selasa 24 September. Ibu Kristina Sulistiawati pada hari Kamis 26 September. Bapak Handoko pada hari Kamis 3 Oktober 2024. Bagi saudara yang melangsungkan pemberkatan pernikahan pada bulan Januari, harap segera menghubungi Ibu Pendeta Muda Maria Sinaga secepatnya. Hadirilah ibadah Touch of Heaven setiap hari Rabu jam 6 malam. Puji nama Tuhan, itu dulu beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita sama-sama berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah memberkati kekuatan kami, kesehatan kami. Tuhan sudah sembuhkan kami. Bahkan Tuhan memberkati usaha bisnis yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebab firman-Mu berkata ketika apapun yang kami sentuh dan kami kerjakan itu bersama Yesus, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terbukti hari ini Tuhan Kau sudah memberkati kami. Dan kami mau siap untuk kami boleh menjadi berkat. Dan kami mau menabur. Kami percaya apapun yang kami tabur di dalam hadirat Tuhan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
hadiratnya dengan pujian, masuk hadiratnya dengan tarian. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, nyanyikan syukur di hadapannya. Pujian syukur bagi anak domba, hormat kekuatan kekal selamanya. Bagimu yang bertahta atas semesta, atas semua makhluk di bumi di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,